Bimbel Quran Rubaiyat berawal dari keprihatinan kita terhadap 120 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kami sajikan belajar membaca Al-Quran dari nol, kemudian mahir membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran dalam kelas privat, dan kemudian eksklusif satu hari bisa membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dengan kami Kang Udin Julianto dan juga tim Bimbel Quran Rubaiyat. Kami berada di Taman Lampion Kabupaten Klaten. Masih dengan program sosial eksperimen. Namun sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali kepada Anda semuanya yang belum melakukan subscribe pada channel kami, silahkan untuk Anda subscribe sekarang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda senantiasa mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari kami. Kami juga ingin senantiasa mengingatkan kepada Anda semuanya untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana diskusi dan bincang kita kali ini? Ikuti dan tonton sampai dengan selesai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Udin Julianto dan juga tim Bimbel Quran Rubaiyat pengen ngobrol-ngobrol sebentar, boleh ya? Oke. Boleh, ya. Mana boleh dipegang Pak? Oke. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Ini Bapak Widiat Moko. Bapak Widiat Ya. Moko, panggilannya sinten Pak? Moko bisa, Wiwit Moko. bisa ya. Oh gitu hanya Ya. juga. Moko bisa. Ya kalau Wiwit depan bisa. Wiwit, kalau belakang Moko gitu. Oh ngaten, Ya. lah panggil Pak Moko mohon nggih. Nggih. Nggih, Pak Moko ini rumahnya di mana Pak? Rumahnya aslinya Semarang, Nggih. tapi domisili di sini karena istri tinggal di sini. Ngaten di Ya. Klatennya di mana ini Pak? Klatennya di daerah Karangduet, Di Karangduet itu. Klaten Tengah. Oh, Klaten Tengah. Ya. Nggih. Maaf kalau untuk aktivitasnya Pak Moko apa nih Pak? Ya saya serabutan sih Pak ya. Nggih. Ya seringnya sih dagang. Dagang nggih. Ya kalau dulunya memang pernah bekerja di proyek, pernah di distributor, Nggih, juga di macam-macam lah. Wah, berarti sudah Ya, banyak sudah nih pengalaman, pengalamannya. ya. Masya Allah. Kalau sekarang ini dagang apa Pak? Ya dagang mainan Pak. Dagang mainan. Ya. Nggih. Sudah berapa lama ini Pak Moko? Ya kurang lebih hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, lama Ya, juga Pak. ya. Selama di Klaten ini nggih. Nggih. Terus kisahnya gimana Pak? Selama dagang selama 10 tahun ini rezekinya bagaimana ini? Ya alhamdulillah bisa cukup untuk kebutuhan keluarga. Warga Ya. alhamdulillah ya. Punya anak berapa Pak? Anak 3. Anak 3 sudah gede semua? Yang anak paling gede di Pondok Pesantren Tremas, Pacitan. Pak Cita. Ya. Wah, yang nomor 2 Yang nomor 2 baru lulus ini, baru lulus SMA atau SMP? SD. Oh, baru lulus Sekarang SD. masuk SMP 5, Negeri 5. Masuk SMP Negeri 5. Terus Ya. yang terakhir Pak? Yang terakhir masih kelas 4. Masih kelas SD. Iya. Masya Allah. Jadi hanya dengan berjualan mainan tapi bisa menghidupi keluarga dan juga anaknya bisa sekolah di pesantren. Ada yang mau masuk di SMP, Masya Allah. Ya, Ini, Pak. itulah namanya kuasa Allah itu seperti itu. Iya, betul. Jadi semua itu ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Setiap kita ada kebutuhan pasti ada jalannya. Iya, betul. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, begitu Pak. Iya. Masya Allah. Selama 1 tahun terakhir masuk pandemi ini kira-kira ada efek Mbak dengan Oh jelas ada efeknya. Otomatis kan kita juga nggak ada pemasukan. Iya. Tapi tetap Allah tetap kasih rezeki ya. Ya mungkin dari istri juga dapat rezeki. Iya, betul. Kemungkinan dari istri juga juga ada kesulitan sih. Selama 1 tahun itu tidak mendapatkan honorer, tidak mendapatkan gaji. Oh begitu.
Apa pekerjaannya Pak untuk istrinya? Istri saya mengajar di TK Pertiwi, Mojayan. Oh begitu. Nggih. Sudah 1 tahun ini belum mendapatkan honor. Masuk pandemi ini nggih. Iya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti segeralah diselesaikan dan apa yang menjadi haknya untuk diberikan. Iya. Nah, ini kan mohon maaf agama pun Islam nggih. Oh iya, Islam. Islam. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, Islam itu kan ada kitab sucinya. Iya. Pak? Al-Quran. Al-Quran, betul. Nah, Bapak sudah bisa baca Quran, Insya Allah. Insya Allah sudah bisa. Itu dari kapan Pak jenengan sudah bisa baca Quran? Itu sebenarnya saya sudah bisa baca Al-Quran itu dari sejak usia 9 tahun atau 8 tahun itu. 9 tahun, 8 tahun Ya. sudah bisa baca Quran. Terus karena saya remajanya itu apa istilahnya terpengaruh oleh perkumpulan yang kurang baik. Nggih, betul. Jadi saya apa ya namanya itu? Ya biasalah pergaulan anak muda itu. Nggih. Tapi setelah itu saya tekuni lagi hingga saat ini. Hingga saat ini Masya Allah, alhamdulillah. Ini, kalau di rumah baca Qurannya rutin atau enggak nih Pak? Ya kalau pas Ramadan Pak. Pas Ramadan itu insya Allah tiap hari. Tiap hari. Kadang tadarus di masjid sama tetangga-tetangga. Kadang di rumah sendiri saya habis subuh. Nggih, betul. Kalau untuk yang selepas Ramadan ini gimana Pak? Masih berinteraksi juga? Iya kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Karena pikirannya terfokus sama kebutuhan ekonomi. Ya. Masya Allah, betul. Ini saran saja, mudah-mudahan bisa diikuti. Setiap hari jenengan rutinkan baca Quran, meskipun hanya 1 ayat. Iya. Tersalah. Ya insya Allah. Insya Allah. Gitu. Ya. Nanti jenengan akan rasakan akibat atau efeknya yang luar biasa. Iya. Nah, insya Allah nanti kita minta jenengan baca Quran sedikit boleh? Boleh. Kita dari Bimbel Quran Rubaiyat. Menurut jenengan, kita coba flashback sedikit dulu. Belajar baca Quran yang jenengan lakukan dulu itu butuh proses berapa lama, Pak? Awalnya dulu gini, Pak. Ji. Saya dulu kan orangnya suka ingin bisa gitu loh. Ji. Jadi saya kumpul dengan seseorang yang bisa sesuatu, saya selalu ingin saya harus bisa. Jadi saya kumpulnya dulu itu orang yang lebih dewasa dari saya. Oh begitu. Dia mengaji di sini. Dia waktu darus itu kok lancar. Ji. Saya ikutin aja. Ikuti, Masya Allah, caranya begitu gitu. Jadi saya nggak pandang bulu itu sudah dewasa, nggak seusia saya. Tapi saya coba aku harus bisa seperti dia. Oh gitu. begitu, Masya Allah. Jadi punya semangat gitu loh. Tapi ya itu karena perkumpulan remaja itu kurang baik dulu. Saya akui loh. Betul. Saya pernah terjun di miras. Pernah. Itu terus di narkoba pernah. Masya Allah. Pokoknya itu kemaksiatan sudah pernah saya alami lah. Tapi itu di masa lalu. Insya Allah sekarang sudah menjadi baik, ya Allah Pak ya. Itu tidak dilakukan lagi, insya Allah. Dan alhamdulillah ini berarti adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri Pak nggih. Alhamdulillah. Nah, kita punya metode Pak. Biasanya kalau orang belajar baca Quran itu butuh waktu lama. Nah, kita ada metode namanya Rubaiyat yang insya Allah bisa mengajarkan orang itu untuk belajar baca Quran jauh lebih cepat, jauh lebih mudah dan jauh lebih menyenangkan. Biasa kita juga ada pembelajaran itu pagi mereka datang belum bisa baca Quran Pak. Sore pulang insya Allah mereka sudah bisa baca Quran. Ketika ada metode seperti itu, menurut jenengan bagaimana metodenya itu? Ya kalau itu seperti kalau dikatakan makanan instan ya Pak ya itu. Tapi ada baiknya juga sih. Tapi ada sisi negatifnya juga. Kemungkinan dalam hal tajwid atau pembacaan matnya panjang pendeknya itu belum tentulah istilahnya. Betul kan sekali. ada yang panjang 2 harokat, ada dan sebagainya gitu loh Pak. Betul sekali. Memang kami lebih fokus dulu untuk mengajarkan mereka bisa baca dulu Pak. Karena untuk mereka bisa lancar, bisa benar itu proses belajar sambil jalan. Contoh misalnya seperti orang belajar naik sepeda. Sementing mereka bisa naik sepeda dulu. Nanti mereka akan terus belajar sampai mereka lancar.
Kalau sudah lancar itu mereka kalau mau jadi pembalap ya berarti lebih latihan lagi. Kalau hanya sekedar pengen bisa dan lancar ya sudah seperti itu. Jadi awal yang kami lakukan adalah bagaimana agar masyarakat itu dekat dengan Quran dulu. Mau berinteraksi dengan Quran, karena 60% penduduk muslim Indonesia ini, utamanya Klaten juga, ini sama sekali belum bisa baca Quran. Artinya apa? Artinya kalau mereka belum bisa baca Quran, berarti mereka tidak akan pernah pegang Quran. Mereka tidak akan pernah baca Quran. Sehingga manfaat dari Quran tidak akan bisa dirasakan oleh mereka. Maka kami hadir ingin memberikan solusi buat mereka untuk mereka bisa belajar bersama dengan kami, insya Allah seperti itu. Dan yang menariknya Bapak, kami tidak menarik serupiah pun dari biaya mereka belajar. Kami akan latih, akan ajarkan mereka dari nol, mereka bisa baca Quran itu dengan gratis, tidak ada biaya serupiah pun. Nah, kami mohon untuk ya namanya apa, sosial ya. Jadi memang seharusnya memang tidak ada pungutan. Betul. Dikatakan soalnya kalau bab sosial itu sudah istilahnya ikhlas lah. Amin. Dari segi materi ataupun segi apa namanya, semuanya lah itu bisa diserahkan sebagai amal lah. Betul sekali. Nah, yang terakhir Pak, mungkin barangkali pesan-pesannya terhadap teman-teman yang belum bisa baca Quran ini harus bagaimana nih Pak? Ya, kalau saya sih sebagai orang muslim, ya memang ingin sekali istilahnya semua, ya kalau dikatakan Islam itu beda ya sama muslim ya. Kalau Islam itu banyak sih orang Islam, tapi kalau yang muslim itu tertentu, karena orang muslim itu pasti sholat. Betul. Ya toh? Tapi orang Islam kan belum tentu sholat. Betul. Ibaratnya gini, orang pakai peci itu belum tentu orang Islam. Betul sekali. Ya toh? Banyak orang non Islam pakai peci, Pak. Betul. Jadi tidak bisa disimpulkan luarnya saja. Betul. Itu namanya casing, Pak. Betul. Kelihatannya itu Islam tapi ternyata bukan. Betul sekali. Dalam KTP Islam tapi ternyata tidak sholat. Betul sekali. Ciri khas orang muslim itu sholat, Pak. Betul. Nah itu, maka dari itu saya memotivasi supaya generasi Islam itu dengan adanya apa tadi? Bimbel Quran Rubaiyat. Bimbel Quran Rubaiyat itu bisa belajar membangkitkan generasi Islamiyah. Betul. Secara baik gitu loh. Amin. Untuk bisa mereka belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai kitab suci dan juga pedoman bagi orang muslim. Betul ya? Nah, kita coba tes baca Qurannya Pak, biar jadi pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sampun boten cekap. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillah Pak, muga nggih sudah membuktikan sudah bisa baca Quran, dan nanti kalau dirutinkan lagi insya Allah ini betul-betul akan membawa rezeki yang jauh lebih besar lagi. Insya Allah. Amin. Ya. Yang jelas ini harus diyakini. Harus diyakini, dan nanti akan ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Seolah-olah kayak job niku ada sendiri, rezeki itu ada sendiri, insya Allah kayak datang ngalir dengan sendirinya. Ya namanya apa? Saya yakin kalau rezeki, jodoh dan maut itu ada pada Allah semuanya. Amin, insya Allah. Betul. Selama kita masih diberinya apa, kita masih ada rezeki. Betul banget itu Pak. Betul. Selama masih ada nyawa, insya Allah pasti berarti rezekinya masih ada. Betul ya? Saya yakin lah. Betul, Mas. Nah, ini kemudian kita juga ada kenang-kenangan Pak. Ini satu set metode Rubaiyat. Ini ada buku panduannya, ada DVD-nya, dan juga ada buku serial Cahaya. Nah, ini kebetulan bukunya judulnya adalah Cahaya di Ujung Senja. Ini cocok buat usia-usia yang di atas 40 tahun, nanti boleh dibaca buku bacaannya. Ini pembelajarannya nanti bisa juga jenengan praktekkan untuk tetangga jenengan yang belum bisa baca Quran, ataupun buat
saudara atau siapapun. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nanti ketika misalnya jenengan pengen info lebih jauh lagi tentang bagaimana cara ngajarnya, atau mungkin ketika ada yang pengen belajar bagaimana, nanti boleh datang ke kantor kami di Jalan Koprasayum, Mbak, Bimbel Quran Rubaiyat. Oh iya, di iya. dalam betul, Jalan Koprasayum di sini, di dekatnya Sarno, apa namanya, Mas? Dalam bengkel, oh, Setruk Sarno, Janji Jiwa. Nah, di situ di sampingnya kami ada kantor di situ. Boleh datang, Pak, nanti ke sana mau tanya-tanya, boleh sharing-sharing gitu, boleh. Misalnya ada tetangga yang mau belajar, boleh, Pak, diantar ke sana. Insya Allah nanti akan kami ajarkan, Pak. Dan sekali lagi biayanya adalah gratis, Pak. Ini mudah-mudahan boleh diterima, Pak. Kenang-kenangan hadiah dari kami, betul-betul ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, Pak. Untuk jenengan, keluarga, dan juga masyarakat. Baik, mudah-mudahan jenengan dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin, rabbal ya. alamin. Dengan Bapak juga, dengan Masnya juga, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan bimbing kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi ngobrol dan bincang kita dengan Bapak Moko yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang kehidupannya, bagaimana beliau belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkan untuk kehidupannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, bagi Anda yang belum bisa baca Quran, untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan berikan like, komen, dan juga share-nya. Semoga menjadi pahala bagi Anda semuanya. Masih bersama dengan kami, Kang Udin Julianto dan juga tim Bimbel Quran Rubaiyat dari Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.